Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kabar baik dan salam sehat. Bapak Ibu sekalian, para romo, kakak, adik, saudara-saudari. Tadi ketika masuk pertama kali di tempat ini, saya merasa takjub. Karena saya mengalami situasi yang cukup crowded keluar dari pintu tol, tetapi begitu masuk tempat ini terasa damai. Dan mudah-mudahan seperti tadi pesan Romo Cipta tadi, ini akan membawa dampak bagi kita yang hadir pada sore hari ini maupun bagi masyarakat di lingkungan ini, dan secara lebih luas bagi Indonesia lebih baik. Bapak Ibu sekalian, sudah hadir di tengah kita 5 narasumber. Saya mulai dengan Pastor Markus Solo, Patria Marco. Sudah hadir di tengah kita, seperti tadi saya sudah sebut, ada 5 narasumber di sini. Hadir juga di sini, tadi sudah disebut, adalah Buya Muhammad Syofan. Beliau ini adalah Direktur Program dari Ma'arif Institute, juga peneliti di bidang kebudayaan dan kemanusiaan di lembaga Ma'arif Institute. Kemudian ada juga di sebelah kanan ujung adalah Romo Dr. Leo Mali. Beliau adalah Imam Projo dari Keuskupan Agung Kupang. Lalu kemudian hadir juga adalah Kiai Haji Taufik Damas, persis sebelah kanan saya. Wakil Khatib Surya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Di tengah kita adalah Romo Agustinus Heri Wibowo. Ibu sekalian, di kesempatan yang pertama saya akan mengundang Pater Markus Solo untuk menyampaikan pikiran, pandangan tentang hal yang berkaitan dengan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Saya persilakan Pater Markus Solo. Jadi terima kasih karena kita bisa jumpa di sini setelah berpisah tahun 80-an ya di seminari menengah di Flores. Ya, betul. Dan syukur bisa bertemu kembali di sini walaupun belum pernah bertemu secara langsung, tetapi bisa bertemu di sini. Menyangkut salah satu syarat kunjungan balasan dari Paus ke sebuah negara. Jadi di sini sebenarnya ada sebuah fleksibilitas di dalam modus operandi. Ya, menyangkut kunjungan Paus. Biasanya Paus membalas kunjungan ke sebuah negara setelah pemerintah negara tersebut berkunjung kepada Paus. Ya, yang lebih mudahnya itu biasanya permintaan yang datang dari gereja lokal. Misalnya pimpinan-pimpinan gereja lokal meminta Paus untuk berkunjung ke negara mereka, dan ini prosedurnya lebih mudah, tetapi lebih sulit biasanya yang terjadi pada level pemerintah. Presiden Jokowi sendiri pernah hadir di dekat Vatikan pada tahun 2020, dan sebenarnya ada kesempatan pada itu kesempatan untuk G20 meeting di Roma, dan ada kesempatan yang sangat besar untuk Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Paus Fransiskus pada waktu itu, tetapi tidak terjadi. Ya, entah apa alasannya, tetapi tidak terjadi. Sekalipun demikian, ada signal yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ke Vatikan melalui surat undangan yang sempat beredar dan viral di media sosial, dan itu diterima juga oleh Vatikan, dan Vatikan menerima signal ini dengan senang hati. Selain itu, permintaan dari gereja lokal sudah selalu ada. Jadi dari 2 jalur yang tadi disinggung oleh Pak Dubes, ya, jalur pemerintah dan jalur gereja itu sama-sama datang menemui Paus. Oleh karena itu Paus menanggapinya dengan baik. Jadi ini satu bentuk
hospitalitas Indonesia yang sangat sangat asli ya, yang asli Nusantara seperti nama yang dikandung oleh lafaz Nusantara Center. Jadi kita secara timur dan secara Indonesia mau menerima paus. Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Philip atau tadi pembuka, entah paus itu datang atau untuk semata-mata untuk gereja Katolik, tetapi sebenarnya datang untuk kita semua di negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, keterbukaan ini betul-betul sangat diapresiasi dan boleh saya sampaikan ke beliau kalau ada kesempatan untuk bertemu nanti. Saya ingin menyampaikan demikian. Saya mengapresiasi persahabatan lintas agama dengan Mas Denny karena dari pengalaman saya ini, saya selalu mencatat sebuah pesan penting, bahwa persahabatan lintas agama sebetulnya punya dinamika tersendiri dan berbeda dari persahabatan antar orang yang berasal dari agama yang sama. Persahabatan lintas agama ini butuh update yang terus-menerus. Lebih sering dari Windows Update, itu istilah saya. Lalu yang berikut, Mas Denny ini belajar pada sebuah institusi yang kami namakan Yayasan Nostra Aetate. Yayasan ini adalah bagian integral dari kerja kami pada dikasteri atau kantor dialog antar umat beragama yang berada di Tata Suci Vatikan, sebuah kantor yang membentuk Kuria Roma atau Kuria Vatikan. Jadi kantor kami ini memiliki sebuah sejarah yang sudah sangat panjang, paling kurang mulai secara resmi pada era Konsili Vatikan kedua, yakni antara tahun 1962 sampai 1965. Seperti kita ketahui, Paus Yohanes 23 melakukan atau menyelenggarakan Konsili Vatikan kedua, tetapi beliau meninggal 1 tahun setelah terjadi pada tahun 1962. Beliau meninggal pada tahun 1963, kemudian terjadi konklav pada tahun yang sama, dipilihlah Paus Paulus ke-6, yang orang Italia juga, yang melanjutkan Konsili Vatikan kedua hingga tahun 1965, tetapi masa kepausannya masih berlangsung sampai tahun 1978. Paus Paulus ke-6 inilah yang mengakhiri atau menyelesaikan Konsili Vatikan kedua dengan baik pada tahun 1965 dengan menghasilkan 16 dokumen resmi. Salah satunya adalah dokumen Nostra Aetate. Mas Denny sudah mendalami dengan sangat baik dokumen Nostra Aetate tersebut dengan teologi dan juga makna historis semuanya. Dan dokumen inilah yang mendasari kerja memajukan dialog antar umat beragama di Tata Suci Vatikan, tetapi juga untuk gereja Katolik sedunia. Karena inilah keuntungannya dari edukasi atau pendidikan perdamaian, bahwa setelah mereka mengalami sebuah pengalaman transformatif, sebuah perubahan yang mendasar di dalam hidup mereka, mereka tidak hanya menjadi lebih terbuka dan lebih moderat, lebih saling memahami dan lebih saling menghormati, tetapi mereka juga akan membantu saudara-saudari mereka sendiri yang mungkin ya nyatanya banyak yang belum memahami agama lain. Jadi biasanya orang-orang mereka sendiri itulah yang kita jadikan sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan yang belum tersampai. Oleh karena itu, pembentukan Lava Center ini merupakan sesuatu yang sangat bagus dan sangat menjanjikan sebagai sebuah jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan yang belum tersampaikan. Dan kita semua mengenal sebuah prinsip yang sangat kuno, tetapi itu sangat aktual di dalam konteks dialog lintas agama, yakni dikenal maka disayang. You can only love someone if you know him or you know her. Jadi itulah, selain
dari itu adalah cinta buta. Dan kalau cinta buta mulai dipraktekkan, maka pada akhirnya akan terjadi banyak kecelakaan. Biasanya pada akhirnya adalah perceraian atau perpecahan atau tidak saling pengertian, tidak bisa saling menghormati. Dialog antar umat beragama adalah satu misi yang sangat penting dan sentral yang akan dibawa oleh Paus Fransiskus ke Indonesia. Bukan berarti bahwa beliau mengajarkan kita sesuatu yang baru, karena dialog lintas agama ini di Indonesia sudah merupakan sebuah lifestyle dengan tanda petik. Sesuatu yang sudah merupakan DNA atau bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Tergantung model dialog apa yang sedang dan selalu mendominasi kehidupan kita. Entah itu dialog kehidupan, dialogue of life, atau dialog kerjasama, dialogue of collaboration, atau dialog refleksi-refleksi teologis, atau dialogue of theological reflections, atau yang terakhir juga yang penting, dialog spiritualitas atau dialogue of spirituality. Tetapi saya yakin keempat ini juga hadir di dalam keseharian kita. Dan Paus Fransiskus ingin membawa sesuatu yang mungkin belum pernah kita dengar atau mungkin belum pernah kita lihat. Dan dibutuhkan keterbukaan kita untuk mendengar. Pada awal mula masa kepausan beliau pada tahun 2013, setelah beliau diangkat sebagai paus, cuma 2 hari setelahnya, beliau meminta kantor kami untuk menyelenggarakan sebuah pertemuan dengan beliau dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dari berbagai dunia yang hadir di lapangan Santo Petrus Vatikan pada saat beliau diangkat sebagai paus. Beliau sangat senang melihat tokoh-tokoh agama dengan atribut keagamaan mereka yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tanpa menunggu, beliau meminta kami untuk segera mengundang mereka yang hadir itu untuk melakukan pertemuan dengan beliau. Pertemuan lintas agama yang pertama pada tahun 2013 bulan Maret. Saya sendiri juga hadir pada kesempatan itu. Pada kesempatan pertemuan itu, beliau menyampaikan satu hal yang sangat penting, bahwa untuk memajukan perdamaian dan kerukunan umat beragama, dibutuhkan 2 hal penting, yakni persahabatan, friendship, dan yang kedua adalah saling menghormati atau yang dikatakan mutual respect. Jadi 2 hal utama yang ditekankan Paus pada awal masa kepausannya, sebelum beliau berkonfrontasi dengan perkembangan dunia selanjutnya, tetapi awalnya beliau sudah menyampaikan ini bahwa 2 hal ini sangat penting, yakni persahabatan dan saling menghormati. Saya ingin memaknai misi dialog lintas agama dari Paus Fransiskus ke Indonesia ini di dalam terang 3 ensiklika yang telah ditulisnya. Yang pertama adalah ensiklik Lumen Fidei, yang berarti cahaya iman. Lumen Fidei itu bahasa Latin, yang dikeluarkannya pada tahun 2013, hanya beberapa saat setelah beliau menjadi paus. Cahaya iman adalah sesuatu yang sangat mendasar yang ingin beliau tekankan. Beliau berkata di dalam ensiklik secara ringkas, saya ambil beberapa poin saja. Yang pertama, beliau tekankan bahwa iman sebuah agama tidak akan berarti kalau tetap terkurung di dalam kotak doktrin. Artinya bahwa iman itu harus ditunjukkan dalam aksi-aksi nyata, atau iman yang bisa mengkorelasi dirinya dengan sebuah kenyataan yang bisa membawa solusi-solusi konkret bagi masyarakat luas dan memperkaya kehidupan bersama. Ini adalah iman yang sesungguhnya. Yang kedua, dengan mengatakan demikian, Paus sebenarnya secara tidak langsung ingin mengkritik praktek-praktek iman yang meruntuhkan dan merusak kehidupan bersama, regardless apa alasannya. Lalu, dengan melihat ini, saya pikir kita sebagai bangsa Indonesia sudah bisa mengkonfrontasi diri.
membuat introspeksi diri tentang kelebihan dan kekurangan kita sebagai orang yang beriman. Lalu ensiklik beliau yang kedua adalah Laudato Si, yang mungkin dikenal oleh kalangan luas, sebuah dalam bahasa Latin yang berarti terpujilah engkau Tuhanku, kutipan dari lagu dari Santo Franciscus Assisi, Praise be to you my Lord. Jadi ada beberapa poin penting yang bisa ditarik dari sana untuk bisa memahami misi perdamaian Paus Fransiskus ini. Yang pertama, Paus Fransiskus ingin mengangkat rasa tanggung jawab kita bersama sebagai umat agama dari agama yang berbeda-beda, bahwa lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita masing-masing. Dan beliau memberikan nama lingkungan hidup ini sebagai rumah kita bersama. Bukan rumah orang Katolik, bukan rumah orang Islam, orang Protestan, Hindu, Buddha, atau Konghucu, tetapi rumah kita bersama. Juga untuk mereka yang tidak beriman, para ateis, rumah umat manusia. Dan beliau ingin mengajak kita untuk membangun aliansi moral, baik secara global maupun di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Siapa tahu nanti Lafaz Nusantara Center akan juga bekerja di bagian ini untuk membangun aliansi moral untuk bisa menggerakkan atau memobilisasi kesadaran menuju integritas alam, memajukan perdamaian dengan fokus pada menjaga lingkungan hidup. Salah satu poin lain yang beliau tekankan dalam ensiklik Laudato Si adalah integral ekologi atau ekologi integral, bahwa kita semua manusia ini telah melakukan dosa, sebuah dosa komunal atau dosa kolektif. Oleh karena kita semua juga dengan cara kita masing-masing telah melukai ibu bumi, entah dengan cara apapun. Oleh karena itu, kesadaran untuk membangkitkan atau merawat bumi hendaklah juga merupakan sebuah inisiatif integral yang melibatkan semua orang dan juga semua dimensi kehidupan. Pada tahun 2021 yang lalu, Paus Fransiskus bertemu dengan 40-an tokoh agama dari berbagai belahan dunia di Vatikan, dan mereka mengeluarkan sebuah dokumen yang akan dikirim atau disampaikan ke konferensi lingkungan hidup yang terjadi di Glasgow di Inggris. Beliau mengatakan, atau mereka mengatakan demikian, termasuk Paus Fransiskus, generasi masa depan tidak akan pernah memaafkan kita jika kita kehilangan kesempatan untuk melindungi rumah kita bersama. Kita telah diwariskan sebuah taman. Kita tidak boleh meninggalkan padang gurun untuk anak-anak kita. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Saya teringat bulan Desember tahun 2023 yang lalu, kebetulan Pak Dubes Trias juga hadir pada kesempatan pertemuan antara Ibu Megawati dan Paus Fransiskus di Tata Suci Vatikan. Tema yang dibahas pada waktu itu adalah tema lingkungan hidup. Dan saya sangat yakin bahwa tema ini juga akan muncul selama kunjungan Paus di Indonesia. Oleh karena itu, kita sudah bisa mewanti-wanti tema ini akan muncul selama kunjungan nanti. Dan apa artinya untuk kita Indonesia? Apalagi di Jakarta, yang kami di luar, terutama juga termasuk Vatikan, selalu mengenal sebagai sebuah kota yang sangat padat dan setiap kali diancam untuk tenggelam. Ini juga dihebohkan lagi dengan kenyataan bahwa IKN sudah sedang dibangun di Kalimantan sebagai pengungsian dari Jakarta oleh karena ancaman tenggelamnya Jakarta yang didengar oleh kami di luar negeri. Nah, ensiklik Paus yang ketiga adalah Fratelli Tutti,
tentang persaudaraan dan persahabatan sosial, tentang fraternity and social friendship. Di dalam ensiklika yang terakhir ini, seperti yang sudah disinggung oleh Pak Dubes tadi, nama Fratelli Tutti artinya dalam bahasa Italia, artinya kita semua bersaudara. Itu sebuah ensiklik yang dipengaruhi atau diinspirasi oleh dokumen sebelumnya yang lahir pada 4 Februari 2019 di Abu Dhabi. Itu dokumen Human Fraternity, persaudaraan manusia untuk kehidupan bersama dan perdamaian global. Human Fraternity for World Peace and Living Together. Itu di dalam ensiklik Fratelli Tutti ini, Paus Fransiskus menekankan beberapa hal. Bahwa semua umat manusia seharusnya bersatu. Oleh karena itu, Fratelli Tutti menegaskan umat manusia seharusnya bersatu. Dengan cara apapun, boleh harus bersatu. Lalu yang kedua, Paus Fransiskus menegaskan bahwa umat manusia mestinya membangun jembatan penghubung satu sama lain dan bukan membangun tembok. Atau dengan kata lain yang mungkin juga untuk kita Indonesia sebuah bahan untuk refleksi dan juga koreksi bahwa kita tidak boleh membangun sekat-sekat sosial, tidak boleh membeda-bedakan oleh karena ada perbedaan-perbedaan tertentu. Membangun geto-geto atau tembok-tembok sosial oleh karena kita takut atau membenci pihak-pihak tertentu. Dan itu tidak boleh terjadi menurut Paus Fransiskus, ditekankan lagi. Dan beliau hanya menggarisbawahi moral appeal, ajakan-ajakan atau ajaran-ajaran moral yang ada di dalam agama kita masing-masing. Dan Fratelli Tutti ingin menegaskan satu hal penting lagi. Jangan takut akan perbedaan. Perbedaan itu sebuah kekayaan dan dia memperkaya kehidupan kita. Dan saya yakin Paus Fransiskus pasti akan menekankan hal-hal tersebut di Indonesia. Keinginan dan harapan Paus Fransiskus ke depan. Di dalam dokumen Fratelli Tutti ini, beliau mengharapkan dunia kita dan juga termasuk Indonesia tentunya bisa terjadi hal-hal demikian. Yang pertama, manusia seluruh dunia bisa bersatu untuk melawan rasisme dan xenofobia. Xenofobia itu satu istilah untuk orang-orang yang takut dengan manusia lain. Lalu yang kedua, semua manusia hendaknya peduli terhadap kaum migran dan pencari suaka. Mengupayakan perdamaian melalui dialog antar umat beragama. Menjadi seorang Samaria yang baik hati, sebuah istilah atau terminologi Kristen atau Katolik yang diambil dari Injil. Sebuah cerita perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati, seorang asing yang menolong orang yang tidak dikenal, menolong dengan sempurna tanpa bertanya siapa dari mana dan juga malah memberikan hartanya sampai orang tersebut selamat. Itulah sebuah contoh untuk kehidupan bersama. Paus juga mengharapkan agar kita menghidupkan dan memajukan persaudaraan universal. Ini yang terjadi atau diungkapkan di dalam dokumen Abu Dhabi. Lalu menghidupkan, memajukan kebebasan dan kesetaraan. Memajukan, menjaga martabat anak-anak dan kaum perempuan, lalu menghindari perang. Paus yang dikenal sebagai Paus kemanusiaan ini tentu sangat getol menekankan hal-hal seperti ini. Saya mengalami beliau sebagai seorang tokoh spiritual yang sangat rendah hati, sangat sederhana, sangat jujur, sangat terbuka, sangat ramah, sangat manusiawi, dan berjiwa pendamai. Dan beliau oleh karena cinta kebenaran mengatakan apa saja yang beliau anggap benar dan baik, sekalipun itu menyakitkan. Kita akan membangun masa depan bersama atau tidak akan ada masa depan, tidak ada alternatif lain. Agama khususnya tidak dapat meninggalkan tugas mendesak untuk membangun jembatan antar manusia. Dan saatnya telah tiba bahwa agama-agama harus lebih aktif mengerahkan diri dengan keberanian dan tanpa kepura-puraan untuk membantu umat manusia memperdalam kapasitas rekonsiliasi, visi, harapan, dan jalan konkret menuju perdamaian. Dan sebelum menutup ini, sebelum menutup sambutan saya ini atau ceramah
singkat saya ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mendukung kunjungan Paus Fransiskus ke negara kita Indonesia. Siapa saja, teman-teman dari komunitas agama apa saja, dan saya sudah melihat semangat teman-teman Muslim di sini betul-betul sangat bagus. Dan kita ingin memberikan yang terbaik, oleh karena ketika Paus berada di sini, mata dunia tertuju ke Indonesia. Sekali lagi kita beri aplaus kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu. Saya tadi bilang sama Mas Denny ya, terkait dengan tema ini bagus sekali. Tetapi kita harus melihat konteks kultur masyarakat Indonesia. Indonesia ini berbeda dengan Timur Tengah. Indonesia ini berbeda dengan Afrika, berbeda dengan Amerika. Indonesia ini unik, mempunyai karakteristik kultural yang sangat beragam. Entitas keragaman, ya, pluralisme, multikulturalisme itu menjadi satu diskursus yang tidak pernah selesai sampai hari ini. Karena itu saya ingin bercerita bahwa Buya Syafi'i Ma'arif, ada kemudian Gus Dur, kemudian ada Cak Nur. 3 orang tokoh ini adalah guru bangsa yang sudah mendahului kita. Mungkin tesis saya keliru, tetapi saya berani mengatakan bahwa pasca wafatnya Cak Nur, wafatnya Gus Dur, dan wafatnya Buya Syafi'i Ma'arif, hampir kita tidak mendapatkan tokoh yang selevel dengan beliau itu. Tidak ada. Kompas moral kita, ya, 3 tokoh tadi itu menjadi panduan. 3 orang tokoh itu adalah kurikulum terbaik dalam persoalan-persoalan keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Itu kurikulum terbaik, kiblat terbaik. Sampai hari ini pemikiran-pemikiran beliau dibaca oleh banyak orang, bukan hanya umat Islam di Indonesia, tetapi juga dibaca oleh umat agama lain. Ini membuktikan betapa pengaruh 3 tokoh itu luar biasa. Dari Gus Dur misalnya, kita mengambil istilah pribumisasi Islam. Artinya pribumisasi Islam itu bagaimana kita menafsir ajaran-ajaran Al-Quran itu sesuai dengan konteks kultur masyarakat Indonesia. Pribumisasi itu kan berarti mengejawantahkan, mengaplikasikan nilai-nilai doktrin-doktrin yang ada di dalam agama itu dalam konteks masyarakat Indonesia. Karena itu saya heran kalau ada sebagian umat Islam yang kemudian dia sangat bangga sekali membawa kultur, simbol-simbol budaya Arab yang itu dinilai menjadi bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Jadi konteksnya berbeda. Antara Saudi Arabia, Timur Tengah dengan Indonesia itu berbeda. Maknai Islam agama itu sesuai dengan konteks kultural masyarakat Indonesia. Dan ini tidak mudah. Tahun 2005, Kiai Damas mungkin masih ingat, 2005 diskursus mengenai pluralisme, sekularisme, liberalisme itu ramai sekali. Kita melihat kontestasi gagasan-gagasan di ruang-ruang publik antara jaringan Islam liberal, ada jaringan intelektual muda Muhammadiyah, kemudian ada kelompok-kelompok lain dengan pemikiran-pemikiran yang sangat konservatif saling menyerang. Ini konteks, kita bicara konteks Indonesia hari ini. Konteks Indonesia hari ini, masyarakat beragama di Indonesia hari ini
tidak bisa dilepaskan dengan konteks masa lalu. Pluralisme yang waktu itu menjadi salah satu diskursus pemikiran Islam di Indonesia itu ramai dibicarakan. Kenapa? Karena MUI, ini saya bilang, MUI mengatakan bahwa pluralisme itu dianggap sebagai sebuah paham yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, kan begitu. Kemudian sekularisme diartikan sebagai pemisahan secara diametral antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai ukhrawi, sehingga tidak ada hubungannya antara nilai-nilai akhirat dengan nilai-nilai keduniawiaan. Kemudian liberalisme dimaknai sebagai sebuah paham yang bebas, boleh melakukan apapun tanpa koridor hukum, dianggap tidak sejalan dengan the rule of law. Nah, kemudian kenapa saya bicara ini? Sepanjang ormas-ormas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia ini masih ada, saya pikir ini menjadi salah satu faktor penghambat umat Islam ini menjadi maju. Jangankan kok dialog agama dengan melibatkan agama-agama dunia, ada organized religion, kalau di Indonesia ya 6 itu. Bagaimana mereka bisa masuk dalam ruang-ruang dialog agama, membicarakan tentang isu-isu kekerasan, konflik yang tidak jarang diwarnai atas nama agama. Jadi ini merusak diskursus filsafat pluralisme, filsafat sekularisme, dan filsafat liberalisme. Itu salah satunya adalah MUI. Makanya ketika saya kemarin beberapa waktu yang lalu diundang di ILC Karni Ilyas, waktu kita membicarakan tentang Al-Zaitun, saya bilang MUI ini kayak polisi, kayak polisi agama itu, yang bisa menentukan pikiran orang salah, pikiran orang sesat, pikiran orang itu benar gitu. Saya bilang keyakinan itu nggak bisa diyakini, pikiran itu nggak bisa diyakini. Lalu kemudian ada landasan teologis yang bisa mengafirmasi itu. Saya katakan di dalam Al-Quran itu, surat Al-Ma'idah ayat 48 itu jelas. Saya boleh baca di sini ya. Kira-kira bunyinya begini. Walau sa'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Tuhan itu menghendaki, maka kalian itu akan dijadikan umat yang satu. Ya, kok Kristen aja, kalau Islam aja, Hindu aja, Buddha aja. Walakil liyabluwakum fima atakum. Tetapi Allah itu hendak menguji kalian dengan agama yang berbeda-beda itu, etnis yang berbeda-beda itu. Apa implikasinya? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini yang menjadi jargon Muhammadiyah sampai hari ini. Kemudian ditutup ayat itu dengan sangat bagus sekali. Ilallahi marji'ukum jami'ah fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Kepada Tuhan mulah kalian semua kembali, dan apabila kalian berselisih paham, berbeda pandangan, kembalikan perselisihan itu kepada Tuhanmu. Dan di ayat yang lain dijelaskan, alaihsallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik-baik hakim? Dan banyak sekali ayat-ayat yang memberikan penghormatan kepada umat manusia, walaupun berbeda secara suku, walaupun berbeda secara agama. Bisa dibuka misalnya surat Al-Baqarah ayat 62. Kemudian surat Al-Hujurat ayat 13. Yang di situ Tuhan mengatakan, wahai manusia, aku ciptakan kalian laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbahasa yang berbeda, lita'arofu, supaya kalian itu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan sesungguhnya yang paling mulia di sisi Tuhanmu adalah mereka yang bertakwa. Jadi ayat-ayat seperti ini di dalam Al-Quran inilah yang gak pernah dijadikan
sebagai topik-topik yang bisa menyatukan manusia, bahwa perbedaan itu adalah hal biasa. Makanya Buya Syafi'i itu kan biasa ketika beliau masih hidup, bertemu dengan Paus, bertemu dengan tokoh-tokoh Kristen, bertemu dengan tokoh-tokoh lintas agama. Bahkan Buya Syafi'i itu pernah menjadi presiden WCRP, World Conference on Religion of Peace. Dan dia mempunyai misi profetik, yaitu bagaimana Islam ini diproyeksikan sebagai agama yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan universal itu. Ini kan luar biasa. Gus Dur pun juga sudah biasa masuk gereja. Cak Nur pun sudah biasa. Dan tiga tokoh ini menjadi kiblat kita. Lalu kemudian menjawab pertanyaan Pak Philip tadi dari moderator, kita ini kan punya sejarah panjang dialog agama itu, punya sejarah panjang. Nanti bisa ditanya sama Kiai Taufik Damas ini. Kalau di dalam Sirah Nabawiyah itu, kalau kita bicara dalam konteks historisitas, ketika orang-orang Kristen umat Nasrani ini, Pak Philip, suatu hari mereka ini mengadakan rapat di di Masjid Nabawi. Kemudian dalam waktu tertentu mereka ini minta izin untuk pergi ke Al-Kanisah, ke gereja. Ya Muhammad, izinkan kami untuk pergi ke Al-Kanisah, ke gereja, untuk melakukan kebaktian. Oh jangan, lakukan kebaktian itu di Masjid Nabawi ini. Ini contoh historis betapa Nabi Muhammad itu adalah seorang yang pluralis. Ini yang nggak pernah didakwakan, gitu. Nah karena itu tentu saja kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia tanggal 3 sampai 5 September nanti, dia harus membawa satu perubahan yang bisa mengubah paradigma pola pikir tokoh-tokoh agama itu. Saya kadang-kadang pesimis. Dialog agama ini kan konteksnya bisa nasional, bisa internasional. Isunya bisa bermacam-macam. Di intern umat beragama saja, Syiah, Ahmadiyah, dan kelompok-kelompok yang lain yang disesatkan oleh MUI tadi yang saya bilang. Kalau masih ada sesat menyesatkan seperti ini, bagaimana mungkin dialog bisa terjadi? Ini harus dikritik MUI ini. Supaya apa? Dia memperbaiki fungsi dan perannya itu, membina umat, mendidik umat, melayani umat, begitu. Dan bisa membuat kegiatan-kegiatan yang dalam sekup yang lebih luas, mengumpulkan tokoh-tokoh lintas agama. Karena itu Prof. Nasaruddin Umar nanti selaku imam besar Masjid Istiqlal harus bisa memanfaatkan momentum ini, gitu. Jadi ada banyak tesis itu ya dari para sosiolog kita ini. Taruhlah Peter Berger. Peter Berger itu membuat satu tesis mengenai sekularisasi yang mengatakan bahwa di abad 20 ini agama akan punah ditelan oleh peradaban. Tapi ternyata kan tidak. Di abad 21 ini agama justru masuk ke ruang-ruang publik, gerakannya semakin masif. Dan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama adalah faktor teknologi informatika, yang kedua adalah faktor demokratisasi. Dan faktor kedua inilah yang mendorong agama ini masuk ke ruang-ruang publik, menjadi sebuah gerakan-gerakan sosial politik berbasis agama dengan variasi tingkat konflik dan kekerasan yang berbeda-beda itu. Dan ini sudah fakta, ini menjadi fakta empirik gitu. Fakta empirik inilah yang harus menjadi landasan kita bersama untuk memulai kembali dialog agama dengan bercermin pada potret-potret seperti ini. Walaupun saya punya keyakinan bahwa dialog agama-agama itu, kalau dia dimulai dari aspek-aspek teologis, dan tidak mungkin kita kemudian bisa begitu aja meninggalkan nilai-nilai teologis normatif itu. Bisa nggak kita mulai itu misalnya dengan isu climate change misalnya, perubahan iklim yang tadi sudah disebutkan sama Romo Markus tadi itu. Jadi Paus
Fransiskus membuat ensiklik Laudato Si. Laudato Si. Ya. Laudato Si. Itu kan luar biasa sekali itu. Apa judulnya itu, di subjudul itu? On the care of our common home. Begitu kan? Ini menjadi rumah kita bersama. Tanpa melihat latar belakang etnis, budaya, agamanya apa. Bahkan tadi disebutkan sama Romo Markus, jangankan orang ateis, agnostis, mereka bisa masuk di sini. Ini urusan kemanusiaan global gitu. Inilah yang dilakukan oleh Buya Syafi'i, inilah yang dilakukan oleh Gus Dur, inilah yang dilakukan oleh Cak Nur. Tapi ingat, karena di Indonesia ini karena keragaman etnis budaya banyak sekali kan agama-agama lokal itu. Dialog-dialog yang melibatkan agama-agama dunia, jangan kemudian menafikan agama-agama lokal. Kalau kita mengeksklusi agama-agama lokal sebagai mitra dialog, maka kita kehilangan nilai-nilai yang berharga dari ajaran-ajaran agama lokal itu. Kan banyak sekali agama-agama lokal yang berpandangan bahwa hutan itu adalah sesuatu yang sakral, yang harus dilindungi, yang harus dijaga, begitu kan? Kemudian ada ajaran yang mengatakan bahwa manusia bisa berhubungan dengan relasi dengan sesamanya dengan baik, bisa berhubungan dengan alam semesta dengan baik, bisa berhubungan dengan Tuhan juga dengan baik gitu. Dan di dalam dialog agama-agama, tinggalkan itu rasa superioritas, rasa inferioritas. Jangan kemudian dialog agama itu dipakai untuk melakukan konversi supaya agama-agama yang lain itu bisa memeluk agama kita. Itu bukan ajang untuk mencari pemeluk baru gitu. Tapi di wilayah grassroots begitu. Sejauh ini yang kita pahami kan dialog agama itu di wilayah elit. Di wilayah elit ini bisa nggak mendowngrade ayat-ayat yang bagus tadi itu. Jadi ayat-ayat yang ideal normatif itu di-downgrade ke dalam wilayah-wilayah yang bersifat teknis. Kalau sudah di-downgrade seperti itu, kemudian kita buat programnya seperti apa. Saya sering katakan, kalau kita ini berbicara mengenai ajaran masing-masing agama, itu tidak cukup. Makanya harus ada pendekatan yang lain. Salah satunya apa? Pendekatan kebudayaan, strategi kebudayaan. Banyak lokal-lokal wisdom yang ada di masing-masing daerah itu kita hidupkan kembali itu. Karena kebudayaan itu tidak punya kelamin, tidak melihat siapa, apakah agamanya apa, etnisnya apa. Nah, saya pikir itu ya, itulah pendekatan yang paling mungkin dilakukan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Buya Muhammad Sofwan. Satu kalimat yang saya catat tadi penting adalah perlunya perubahan paradigma dalam dialog agama. Kita berlanjut ke Romo Leo Mali. Saya mencatat pada 2 Februari 2023 dalam Vita Consecrata, Paus Fransiskus di hadapan utusan dari pelbagai kongregasi hidup bakti mengatakan bahwa jika ingin mencari anggota panggilan, datanglah ke Indonesia. Ada cerita ini, Romo Leo, yang pernah memimpin para rohaniwan-rohaniwati se-Indonesia di Kota Abadi. Silakan. Terima kasih. Ya. Saya duduk saja, Pak Kiai. Ya. Ya, pertama-tama terima kasih untuk Mas Denny. Saya datang dari Kupang dari pagi sekali saya bangun jam 4 ke airport. Dari airport saya langsung ke sini. Capek juga tapi senang lihat perkembangan ini. Mas Denny ini muridnya Pak Markus secara formal, tapi praktisnya itu dia belajar dari saya selama di Roma gitu. Karena saya mengantar dia masuk keluar biara, masuk ke sinagoga, masuk ke perpustakaan-perpustakaan, mengenal komunitas-komunitas hidup bakti di sana.
dan termasuk mau coba belajar bahasa Italia tapi tidak bisa. Ya, kurang lama. Cuma menarik Mas Dede di Roma itu berani pakai sarung tuh jalan ke tengah kota tuh. Semua orang lihat ini apa ini. Tapi ya saya senang karena itu dia sebagai seorang Indonesia berani menampilkan bagian dari tradisinya. Ini pengantar saya. Saya tahun 2017-18 itu diminta oleh teman-teman religius rohaniwan di Roma untuk menjadi ketua paguyuban itu. Paguyuban itu sudah lama berdiri, itu didirikan antara lain oleh kardinal sekarang. Tapi pada waktu saya menangani itu mengalami krisis partisipasi, hampir bubar gitu. Dan sebagai jalan keluarnya itu adalah saya mengunjungi biara-biara, mendatangi mereka, menemukan keadaan mereka. Dan ya sampai ke dari situ saya melihat bahwa ternyata ya dengan anggota waktu itu hampir sekitar 1.700 orang, itu sejumlah biara yang berpusat di Italia itu anggota terbanyaknya justru orang Indonesia gitu. Dan biara-biara itu ada langsung di bawah tahta suci Vatikan. Sehingga tadi kalau seruan seperti itu, Paus pasti mengikuti perkembangan ini dan melihat itu. Dan ketika saya mulai mendampingi Erika, saya melihat bahwa ini ada sesuatu yang istimewa. Dikenal luas di luar ya bahwa Indonesia itu negara dengan penduduk terbesarnya beragama Muslim. Tapi kenapa itu bisa begitu banyak panggilan? Dan yang menarik adalah bahwa banyak biarawan-biarawati, anak-anak suster itu juga punya keluarga-keluarga Muslim mereka itu. Ya. Sesuatu yang tidak terbayangkan di Eropa. Gitu. Ini fenomen yang lain gitu. Karena misalnya di Italia sendiri ada beberapa kesempatan ada gadis yang berpacaran dengan laki-laki yang bukan dari sesama agama Muslim, itu dibunuh bahkan dilarang gitu. Jadi saya cerita pengalaman Indonesia ini, saya bilang saya ini kakek buyut saya itu seorang kiai gitu. Terus seluruh keluarga dari pihak nenek saya itu Muslim gitu. Ini bisa begitu. Ini realitas yang umum di Indonesia. Lalu mereka melihat ini ada fenomen baru di Indonesia yang tidak banyak dikenal di Eropa terutama. Lalu dalam perkembangan saya melihat bahwa rohaniwan dan juga para religius yang ada di komunitas-komunitas itu memainkan peran yang sangat penting meskipun tidak kelihatan. Mereka mengurus orang-orang tua, para jompo, mengurus anak-anak, mendidik anak-anak. Dan kalau kita lihat pendidikan itu sangat ditentukan oleh pendidikan anak-anak ini, dan mereka itu mengurus masa depan satu generasi di sana. Itu luar biasa. Sehingga saya melihat bahwa mereka membutuhkan peneguhan satu sama lain. Lalu dalam pendekatan itu saya coba bertemu dengan para pimpinan biara, bicara dengan beberapa uskup, di mana tempat mereka bekerja, dan perlahan-lahan saya dengan beberapa kawan itu membuat jaringan komunikasi antara komunitas Katolik Indonesia, diaspora di seluruh dunia. Dan saya menemukan fenomen yang menarik bahwa Eropa itu kan masyarakat yang sudah mengalami sekularisasi, ya. Dari sekularisme seperti yang dijelaskan oleh Buya tadi, itu membuat banyak orang tidak berdoa lagi gitu. Dan itu tidak hanya dialami oleh saudara-saudari Kristen, Katolik ataupun gereja-gereja Protestan, tetapi juga saudara-saudara Muslim yang migran dari Timur Tengah ke Eropa. Mereka berpikir bahwa di sana mereka bisa tetap memelihara tradisi iman, tapi ternyata tidak. Sekularisme itu menerabas semua. Dan yang menarik adalah kehadiran komunitas-komunitas Katolik Indonesia itu di berbagai tempat itu hadir dengan corak yang khas, dengan kesetiaan mereka itu menjadi relawan, membantu, menghidupkan semangat kekatolikan, tetapi juga dalam komunikasi itu mereka akhirnya menghayati juga kekatolikan sebagai orang Indonesia. Ya. Tadi pagi saya masih bicara dengan teman, dia bekerja di Botswana.
Dia bilang, saya sudah ditawarkan untuk pindah warga negara, tapi berat untuk lepaskan Indonesia. Ya, itu Romo Deni lagi, sorry. Mas Deni itu jadi saksi itu. Itu tidak biasa, misalnya saya waktu di sana, pada waktu defense disertasi saya, itu para suster dan pastor yang datang itu membawa bendera. Jadi ketika selesai mereka nyanyi lagu Tanah Airku Indonesia. Mas Denny, saya lihat dia nangis waktu itu, dia terharu gitu. Tapi itu sesuatu yang sangat berbeda gitu. Dan dari pengalaman itu kita lihat bahwa ini bukan hanya soal Katoliknya, tapi soal Indonesianya. Bahwa Indonesia itu menjadi sesuatu yang menyumbangkan sesuatu yang berharga pada masyarakat Eropa dan masyarakat seluruh dunia. Sehingga kalau Paus akhirnya memutuskan mau datang ke Indonesia, menurut saya Sri Paus membutuhkan Indonesia. Karena apa? Saya membaca dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Sri Paus, termasuk yang tadi Fratelli Tutti dengan keragaman dan lain. Sebab Indonesia memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk menghidupkan pandangan-pandangan itu. Misalnya sekarang dalam banyak dokumen, misalnya saya pelajari ya, di dalam gereja Katolik kita ada dokumen tentang perkawinan, lalu dokumen-dokumen umum yang seperti di deklarasi dokumen Abu Dhabi itu bicara tentang kehidupan keluarga yang kita masih bisa menyelamatkan, bisa lihat dengan baik, itu bahwa kita memiliki dukungan kultural yang bisa menyanggah kehidupan berkeluarga di sini. Di Eropa tidak lagi pada umumnya. Ya, di Amerika juga gitu. Kenapa? Karena dengan sekularisme itu, apalagi dengan sekarang yang kita omong tentang post-truth, itu sendi-sendi kehidupan bersama itu udah hancur gitu. Karena tidak ada satu nilai bersama yang mengikat orang, termasuk dalam keluarga. Bapak mau lain, anak mau lain, mama mau lain gitu. Rujukan nilainya berbeda. Dalam keluarga Katolik sendiri misalnya, anak pada waktu dia di rumah, dia dididik oleh bapak dan mama, begitu pergi ke sekolah, dia dinilai oleh kelompok guru-guru yang ateis, di masyarakatnya lain sekali. Jadi kacau semua gitu. Rujukannya di mana? Ya. Karena ya hubungan-hubungan antar pribadi di dalam keluarga juga menjadi lemah, karena martabat nilai pribadi itu dinilai sangat berbeda. Kalau kita omong tentang kemanusiaan, kita punya rujukan yang paling kurang sama meskipun di dalam perumusan berbeda, bahwa manusia itu dihargai karena dia itu ya dalam pandangan Katolik citra Allah, atau dalam Muslim ya dia ciptaan Tuhan. Ada rujukan ke atasnya. Dalam masyarakat sekular, manusia bernilai karena apa? Manusia bernilai karena dia manusia, titik. Ya. Dan bagaimana penafsiran manusia? Ini banyak definisi macam-macam. Jadi rujukan ke atasnya tidak ada nilai bersama, sehingga yang ada berhenti pada interpretasi. Jadi ya banyak definisi tentang manusia, jadi tidak ada sesuatu yang mempersatukan. Karena itu contoh, sehingga ketika Paus mau datang ke Indonesia, ya saya pikir karena memang dunia ini membutuhkan Indonesia gitu. Cuma persoalannya, ini cara pandangnya selama sekian waktu bergaul dan teman-teman di luar, dari diaspora kita melihat ke Indonesia. Persoalannya adalah seperti tadi Buya sudah singgung, di Indonesia ini banyak kali kita sibuk dengan hal-hal yang receh-receh gitu. Dan dialog antar agama juga seringkali hanya jadi proyek. Ya. Karena mainannya ini kan agak rumit ini. Rasa. Dari tahun 2018 itu kerjasama dengan KBRI Vatikan, kita membuat dialog antara warga negara Indonesia, dialog antar agama dari warga negara Indonesia dari 23 negara di Eropa, buat di Roma dengan beberapa utusan dari Jakarta yang mewakili semua pemimpin agama, lalu menghasilkan deklarasi Roma. Dari deklarasi Roma itu lalu kemudian menjadi dukungan moral untuk seluruh warga negara Indonesia di diaspora untuk terus-menerus mempromosikan nilai-nilai Indonesia di luar negeri. Dan karena kita merasa bahwa kita memiliki banyak kekayaan dan nilai yang bisa disumbangkan untuk dunia.
Tapi kembali persoalannya sekarang ini dengan kunjungan Paus yang saya katakan tadi, bahwa dunia membutuhkan Indonesia. Tapi persoalannya apakah kita di Indonesia ini mengenal kembali diri kita tidak? Mengenal kembali kekayaan-kekayaan yang membuat Indonesia bisa ada seperti sekarang ini. Saudara-saudara, Indonesia ini mujizat. Dalam semua aspek kita ini mujizat. Dan kita harus mengenal ya, bagaimana ada kekuatan lain yang bekerja di sini. Kekuatan yang melampaui kemampuan manusia menarasikan segala sesuatu yang ada, kemampuan manusia untuk menafsir segala sesuatu yang ada. Jadi sesuatu yang diungkapkan secara sangat indah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya. Bahwa kemerdekaan Indonesia itu oleh karena berkat dan rahmat Tuhan dan oleh keinginan luhur bangsa Indonesia. Bukan keinginan manusia saja, tapi ada berkatnya. Nah, bagaimana kita mengenal kembali itu di dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia sendiri? Saya pikir inilah tanggung jawab kita. Dan menurut saya, kunjungan Sri Paus ini ada rangsangan, provokasi kita untuk semakin mengenal keindonesiaan kita, semakin mencintai Indonesia, dan semakin berjuang supaya kita menjadi Indonesia yang sadar bahwa kita adalah sebuah kekuatan yang dapat menyumbangkan sesuatu yang berarti bagi tatanan kehidupan global. Ini dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Romo Leo Mali. Dunia membutuhkan Indonesia. Tentu saja Paus membutuhkan Indonesia. Tetapi ada catatan. Apa yang dapat disumbangkan oleh Indonesia kepada dunia? Kiai Haji Taufik Damas, saya juga mencatat bahwa Sri Paus Fransiskus sangat terkesan dengan Pancasila. Nilai-nilainya, butir-butirnya. Pertanyaan provokatif dari Romo Leo tadi. Kiai Haji Taufik Damas melihatnya bagaimana? Apa yang dapat disumbangkan Indonesia jika Indonesia dikatakan dibutuhkan oleh dunia? Silakan. Baik, terima kasih Pak Philip, yang saya hormati Romo Leo, Romo Agus, juga Buya Sofan, dan semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih karena bisa diundang dan hadir, dan saya merasa bahagia walaupun sudah hadir cukup lama dari tadi. Saya tentu kehadiran tokoh-tokoh besar seperti Sri Paus ke Indonesia itu sangat penting bagi upaya melaksanakan atau menegaskan atau bahkan membumikan toleransi antar umat beragama, persaudaraan. Karena baru-baru ini juga ada Grand Sheikh Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad Tayyib, orang nomor 1 di Al-Azhar Mesir, yang berkunjung ke Indonesia, bikin beberapa acara di NU, di Muhammadiyah, juga ada di UIN, dan di beberapa pondok pesantren, itu juga dalam rangka menegaskan Islam yang moderat. Hanya kemudian saya juga agak mengkritik, kadang-kadang Indonesia ini seringkali bikin acara-acara besar tentang toleransi, tentang moderasi, sementara kalau ada kasus-kasus orang sombong yang memperlakukan saudaranya dengan tidak adil, ya tokoh-tokoh itu menang-menang baik gitu loh, nggak bersuara. Betul tidak? Iya, saya bikin pakai bahasa Jawa di Facebook itu, bikin acara besar toleransi, moderasi, tapi kalau ada kasus-kasus tertentu pada diem aja, nggak mengutuk gitu. Contoh sederhana, kemarin di Solo itu ada festival makanan non halal pecinan. Itu kan rame, ada ormas yang kemudian kirim surat minta dihentikan. Saya bilang yang begitu-begitu itu tidak mewakili Islam sama sekali. Bahkan saya bilang kalau ada orang non muslim jual makanan yang tidak halal bagi muslim dan dia tuliskan makanan non halal, saya sebagai muslim itu merasa dihormati karena diberitahu bahwa makanan itu non halal bagi muslim. Saya bersyukur, merasa dihormati, daripada orang diam-diam jual mie ayam pakai minyak babi kemudian banyak orang muslim yang makan, ya kan?
Dan kalau dikasih tahu itu mie ayam mengandung minyak babi, karena pakai minyak babi, saya yakin sebagian muslim yang makan itu pasti marah. Karena kok makanan yang tidak halal dijual gitu loh dan tidak dikasih tahu. Tapi kadang-kadang kalau diundang sama teman-teman muslim di acara gitu, ulang tahun atau apa, saya suka hadir dikasih tahu, Pak Ustadz jangan makan sebelah sana ya. Kenapa? Biasa. Oh ya udah. Saya bilang kenapa dikasih tahu sih gitu loh. Kalau nggak dikasih tahu kan saya makan kan berarti saya nggak dosa, orang nggak tahu. Namanya orang nggak tahu, kalau dalam Islam orang nggak tahu itu dosa, nggak dosa. Jadi begitu. Nah, saya punya sesuatu yang bagi saya harus lebih serius dalam membangun toleransi dan persaudaraan antar umat beragama melalui landasan teologis baru yang saya sering menyederhanakannya. Kalau saya ditanya, Pak Kiai, Pak Ustadz dalam forum-forum pengajian gitu, apakah orang non muslim itu akan masuk surga gitu. Kalau sebagian ustadz di dalam Islam pasti banyak yang secara konservatif, secara normatif juga akan menjawab, oh tidak bisa, walaupun mereka baik tapi mereka tidak punya syarat iman, jadi mereka tidak masuk surga, tidak bisa masuk surga. Kalau saya nggak begitu jawabnya. Setiap agama dan umatnya punya konsep surga dan nerakanya masing-masing. Biarkan setiap umat beragama menggapai surganya masing-masing sesuai ajaran dan keyakinannya masing-masing. Clear, selesai. Kok bisa begitu jelas di dalam Al-Quran itu? Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Dan agama bukan cuma namanya beda, tapi sistem keyakinannya beda, konsep ketuhanannya beda, cara ibadahnya beda, tempat ibadahnya beda. Yang beda-beda itu lakum dinukum waliyadin. Selesai. Itulah seharusnya kesadaran yang kita bangun. Maka saya selalu sangat serius kalau bicara soal seperti ini. Ada orang mengatakan jangan terlalu vulgar menyampaikan ke jamaah. Kalau enggak, kalau saya terus terang memang di setiap pengajian selalu saya menekankan itu. Toleransi antar umat beragama. Untuk apa tema-tema itu hanya jadi judul, dibuat proposal, acara besar, kemudian kejadian-kejadian intoleran tutup mata gitu loh. Kan gak ada gunanya yang begitu Pak Leo. Proyek-proyek aja itu sebetulnya yang begitu-begitu itu. Ya gak? Harus dengan tulus, dengan hati yang paling dalam bahwa kita ini bersaudara. Makanya nilai-nilai Pancasila itu harus betul ditanamkan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita ini harus betul-betul sadar bahwa kita hidup dalam negara bangsa, bukan negara agama. Dan di dalam negara bangsa tidak ada di dalam konstitusinya istilah kafir. Tidak ada itu. Semua orang setara. Apapun suku dan agamanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ini sebetulnya harus jadi acuan kita. Maka teologi lama dengan dogma-dogma yang intoleran itu harus ditafsir ulang. Produk yang pernah dikeluarkan oleh tokoh-tokoh agama pada masa perang salib itu harus ditinjau ulang. Karena pada masa perang salib tentu wajar antar umat beragama ada semacam kebencian. Tapi di zaman sekarang yang harus kita bangun adalah semangat persaudaraan, membangun peradaban. Kalau di dalam NU sekarang ini ada tema besar fikih peradaban. Jangan bicara soal peradaban kalau kita tidak bisa menghormati dan menghargai perbedaan agama dan keyakinan itu. Namanya orang beradab itu ya harus menghormati itu. Apalagi mohon maaf, saya pribadi baca Quran, melihat sejarah Nabi, itu contoh-contoh toleransinya sangat luar biasa. Tapi kadang-kadang banyak orang tidak mampu menangkap itu. Contoh, saya kasih cerita ini yang mungkin banyak orang Islam sendiri belum pernah dengar. Bahwa Nabi Muhammad itu pernah ketika Raja Ethiopia yang namanya Afhamah, Raja Neges, itu orang Nasrani, bukan Muslim, meninggal dunia. Nabi Muhammad tahu kabar itu, memerintahkan sahabatnya untuk sholat gaib. Sholat gaib itu sholat jenazah tapi tidak di hadapan jenazahnya, jauh. Itu menghormati orang yang sudah meninggal dunia. Biasa kalau kita lihat orang Islam pasti disolati dulu sebelum dikuburkan. Nah, ini Raja Ethiopia yang beragama Kristen, oleh Nabi sahabat diperintahkan untuk melaksanakan salat gaib. Sampai ada sahabat yang bilang, wahai Nabi, dia kan agamanya bukan Islam,
turunlah ayat Al-Quran, wa inna min ahlil kitabi lama yu'minu billahi wa yu'minu bima unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khasi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Sebagian dari ahli kitab itu ada orang yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman pada apa yang diturunkan kepada kalian, beriman pada apa yang diturunkan kepada mereka, dan mereka betul-betul mencari keridhaan Allah, keridhaan Tuhan, tidak memperjualbelikan agama dalam menjalani hidup ini. Ini kata tidak memperjualbelikan agama, ini berlaku secara umum ini. Ini yang paling penting. Maka tokoh agama jangan pernah memperjualbelikan agama. Runtuhnya agama itu karena tokohnya memperjualbelikan agama di zaman sekarang ini. Artinya memperjualbelikan agama kadang-kadang berfatwa tidak berdasarkan temuan ilmiah, tapi justru berdasarkan opini publik, opini kepentingan orang lain. Nah, maka dari itu bagi saya jangan basa-basi, harus membangun teologi baru. Alhamdulillah, kalau di NU itu pada tahun 2019 ada keputusan Munas Alim Ulama di Jawa Barat yang menegaskan bahwa orang NU tidak boleh menyebut orang non-muslim dengan kata kafir. Jadi tidak boleh menyebut orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dengan sebutan kafir. Tidak boleh. Orang yang anti NU kemudian meledek, oh dasar NU ingin merubah surah Al-Kafirun menjadi surah non-muslim katanya. Jadi bacanya kul ya ayuhal non muslim, bukan lagi kul ya ayuhal kafirun. Padahal maksudnya ya bukan seperti itu tentunya. Itu karena orang memang tidak suka sama NU seperti itu. Maksudnya adalah bahwa kata kafir dalam internal, dalam teologi internal kita tetap tidak bisa dihilangkan. Tapi ketika kita bergaul dalam konteks kebangsaan, dalam konteks nasional, internasional, maka teologi itu tidak perlu ditenteng-tenteng keluar. Yang ada adalah persaudaraan satu sama lain antar kita. Bahkan saya pribadi selalu mengingatkan kita bahwa sebetulnya titik temu iman di antara umat beragama itu sebetulnya ada dua. Cuma dua. Kalau iman dalam setiap agama masing-masing tentu beda-beda. Tapi titik temunya ada dua. Yang pertama adalah percaya pada Tuhan, dan yang kedua percaya pada hidup setelah kematian. Nah, pertemuan dua inilah yang harusnya dikembangkan. Dan ini sebetulnya sesuatu yang luar biasa. Di zaman sekarang ini banyak orang mengaku percaya Tuhan, mengaku ada hidup setelah kematian, tapi hidupnya tidak sesuai dengan imannya. Maka dari itu wajar kalau banyak orang di Indonesia ini bersumpah tapi kemudian melanggar sumpahnya, walaupun sumpahnya itu di hadapan kitab suci masing-masing. Betul tidak? Jadi memang ini problem yang luar biasa. Bagi saya sebetulnya melihat orang Indonesia ini toleran, moderat pada umumnya. Tapi kadang-kadang memang ada kekuatan politik tertentu yang memanfaatkan, yang kemudian terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kehadiran tokoh-tokoh besar bagi saya sangat penting, dan saya setuju. Maksud saya setuju dengan apa yang diinginkan oleh Mas Denny. Kalau bisa nanti ada dokumen baru seperti dokumen Dubai yang dibuat oleh Sri Paus bersama tokoh-tokoh agama di Indonesia ini, supaya kemudian gaungnya juga terdengar oleh dunia. Terutama bagaimana ikut menyelesaikan perang yang terjadi di muka bumi sekarang ini, baik di Ukraina dan Rusia, atau Israel dan Palestina, dan di tempat-tempat lain, krisis kemanusiaan dan lain sebagainya. Kalau dikaitkan dengan climate change, krisis, sebetulnya kita ini sudah membuka pintu terjadi percepatan kiamat. Betul. Kita ini manusia sudah membuka pintu. Coba bayangkan, tahun 1800 jumlah manusia itu baru 2 miliar. 224 tahun kemudian berapa jumlah manusia? Sekarang ini 8 miliar, percepatannya 6 miliar. Dari 2 miliar ke 8 miliar, 6 miliar. Sumber daya alam ini kira-kira cukup gak untuk memenuhi kebutuhan manusia kalau tidak dikelola dengan baik? 10, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang kira-kira jumlah manusia itu berapa miliar? Sanggup gak kekayaan alam ini, sumber daya alam ini memenuhi kebutuhan manusia? Itu pintu pertama. Pintu kedua, tahu bom Hiroshima dan Nagasaki menghancurkan dua kota itu. Sekarang ini manusia sudah menciptakan bom atom yang lebih dahsyat dari Hiroshima dan Nagasaki, yang kalau ada orang gila salah pencet tombol, kiamat terjadi. Maka sekali lagi Pak, mohon maaf, kita
Terakhir saya ingin ingatkan juga, jangan terlalu asik masuk bicara tentang toleransi antar umat beragama, membangun perdamaian di dunia melalui pendekatan keagamaan. Ingat juga kolonialisme gaya baru itu sedang bergerilya separah-parahnya di negara-negara seperti di Indonesia ini. Coba lihat korupsi luar biasa. Saya mikir nih Indonesia 10-20 tahun lagi apa yang akan terjadi. Utang dunia, utang juga besar sekali. Korupsi kalau dibiarkan, Indonesia mungkin stagnan atau mungkin bangkrut, dan itu sangat mungkin terjadi kalau tidak segera kita menyadarkan diri bagaimana menghentikan korupsi yang ada di muka bumi ini, terutama di Indonesia. Saya sering ingatkan itu, jangan cuma asik masuk, jangan-jangan kita itu memang dikasih mainan, ayo ngobrol soal dialog lintas agama, ayo ngobrol tentang perdamaian dunia melalui pendekatan-pendekatan agama, sementara kelompok-kelompok kolonialis ini bergerilya mengambil semua kekayaan alam dan kita tidak sadar. Ini yang sangat mengerikan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Maklum kalau Ustadz Kiai kan sering ceramah, mengakhirinya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Kiai Haji Taufik Damas. Harus teruskan dialog berlandaskan teologi baru, teologi kontekstual. Bagaimana Romo melihatnya dalam konteks kunjungan Paus nanti? Baik, terima kasih Pak Moderator, Ibu, Bapak, saudari-saudara sebangsa dan setanah air. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Saya menjawab pertanyaan itu berangkat dari moto kunjungan Paus selama di Indonesia. Iman, persaudaraan, bela rasa. Faith, fraternity, compassion. Jadi dikatakan dalam Lumen Fidei, yang artinya adalah cahaya iman, bahwa iman itu menuntun dalam hidup bermasyarakat. Dan itu dikuatkan kembali dalam dokumen Abu Dhabi pada bagian awal, pada bagian pengantar jelas dikatakan dengan sangat baik, iman menuntun dalam diri setiap orang beriman untuk melihat dalam diri orang lain adalah saudara laki-laki dan saudari perempuan yang patut didukung dan dicintai. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Iman tidak hanya memanggil, tetapi juga iman mengajak. Maka dalam bagian berikutnya dikatakan iman itu diungkapkan dalam persaudaraan insani, lebih-lebih kepada yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir, dan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dan itu nanti dikuatkan lagi dalam dokumen Fratelli Tutti, yang artinya semua adalah saudara. Di sana dikatakan tidak ada seorang pun yang tidak berguna. Oleh sebab itu tidak ada seorang pun yang pantas dan patut untuk dimusnahkan. Tetapi dokumen Fratelli Tutti mengajak dengan sangat baik untuk membangun seni perjumpaan. Setiap orang harus keluar dari dirinya sendiri untuk memperoleh eksistensi lebih penuh dalam diri orang lain. Dengan demikian dikatakan bahwa berjumpa dengan orang lain itu bukan bencana, tetapi berjumpa dengan orang lain itu adalah sebuah upaya untuk penyempurnaan, untuk menguatkan dan mengisi bahwa kita ini lemah dan berkekurangan. Dengan interaksi-interaksi itu kita akan semakin dikuatkan, dikoreksi dalam hidup bersama. Maka tadi kalau berbicara tentang bagaimana iman itu ketika kita di dunia dan nanti setelah mati, intinya ya seni perjumpaan. Jangan takut berjumpa dengan yang berbeda. Karena di Indonesia ini kita tidak bisa menghindar untuk berjumpa dengan yang berbeda. Mau kemanapun kita akan berjumpa dengan teman-teman, saudari-saudara lain yang berbeda, suku, agama, ras, dan golongan. Karena Indonesia itu plural. Indonesia itu begitu kaya.
itu bukan bencana, tetapi itu justru rahmat yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa bagi kita semua untuk semakin mewujudkan iman kita yang bersaudara dan berbela rasa. Maka jelas sekali Prof. Philip, titik jumpa kita semua pasti berangkat dari iman masing-masing. Apapun ajaran agama dan teologinya, bisa jadi kita tidak akan ketemu di sana. Di tempat ibadah kita juga punya liturgi masing-masing, kita juga tidak akan ketemu di situ. Tetapi di ruang-ruang publik, ruang-ruang kebangsaan, dan ruang-ruang hidup di bumi rumah bersama kita ini, itulah titik perjumpaan. Dan itu modal kita untuk sampai nanti pulang ke tanah air sejati kita, sang murboing dumati, ya. Sangkan paraning dumati, semua itu kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Selama di dunia ini kita mau mampir ngombe sak mangane, sak piknike dan semuanya. Dan akhirnya nanti kita kembali pada asal dan tujuan hidup kita. Maka konteks kunjungan Paus sebetulnya itu mau menguatkan konteks persaudaraan dan bela rasa. Maka kalau Kang Denny bertanya, mau apa ke sini? Pasti dijawab, saya mau bersaudara bro. Maka saya datang jauh-jauh itu karena saya mau berjumpa denganmu. Saya rindu denganmu, saya rindu dengan Indonesia yang begitu kaya dengan kemajemukan, tetapi bisa menjaga itu dengan sedemikian baik melalui konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, melalui dasar negara Pancasila, melalui Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemangatkan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi maka iman itu tidak berhenti dalam ruang-ruang privat dan ruang-ruang tertutup, tetapi iman itu terus bergerak untuk mewujudkan persaudaraan insani dan bela rasa, compassion. Itu jawaban saya. Titik jumpa kita di situ. Kalau sudah ada COVID, sudah ada bencana dan sebagainya, orang nggak tanya lagi yang mau dibantu itu agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, terus yang nolong itu agamanya apa, sukunya apa, agamanya sudah enggak. Tapi yang di depan saya itu manusia yang perlu ditolong, dia kesakitan, lemah dan tak berdaya. Maka Paus menerbitkan juga ensiklik yang namanya Samaritanus Bonus, orang Samaria yang baik hati, yang ceritanya ada Imam Agung, Imam Lewi, lalu orang Samaria yang dianggap oleh kafir, oleh orang Yahudi. Pada waktu itu justru dia yang memandang itulah sesamaku, walaupun dia bukan dari bangsaku, walaupun dia bukan dari sukuku, bukan dari agamaku, tetapi dia adalah saudaraku sekemanusiaan. Itulah titik jumpa kita. Maka kunjungan Paus seperti Kang Denny dan teman-teman rencanakan tadi itu sebetulnya menguatkan apa yang sudah kita rintis. Bukan kita rintis sebetulnya, menguatkan apa yang sudah kita jalani. Memang di sana sini ada tensi-tensi, ada pernak-pernik, ada kekurangan, ada intoleransi, radikalisme dan sebagainya, tetapi itu mengingatkan kita bahwa perjuangan kita belum selesai, merajut perjumpaan terus-menerus seperti Pastor Markus mengatakan mesti update lebih cepat dari Windows, itu memang perlu. Jadi kalau sering berjumpa, maka a priori tendensi negatif, prasangka sedikit demi sedikit juga akan terkikis dan orang menurut Fratelli Tutti justru akan dipertobatkan ketika yang jahat itu terus-menerus kita jumpai dan kita beri kasih dan pengampunan. Maka dia bertobat bukan karena takut, tetapi dia bertobat dari dalam dirinya sendiri yang digerakkan oleh Allah yang Maha Kasih. Tuhan mencintai saya melalui orang-orang sekitarnya. Saya sudah jahat, tetapi saya tetap diberi hidup, tetap diberi udara yang sama dengan yang lain, tetap diselamatkan. Maka muncul kesadaran kemanusiaan. Itulah yang kita sentuh. Dan kunjungan Paus hanya beberapa hari. Tentu tidak selesai di situ. Kita semua nanti yang akan meneruskannya semangat melalui perspektif iman masing-masing untuk mewujudkan persaudaraan insani dan bela rasa di bumi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersemangatkan Bhinneka Tunggal Ika, dan dari Indonesia kita mewarnai dan menginspirasi dunia. Demikian, Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Heriwibowo. Dan ini menarik karena apa yang tadi disampaikan, pikiran-pikiran besar tadi yang disampaikan itu memberi kita bekal luar biasa, pengetahuan luar biasa, sehingga kita
mempunyai perspektif baru tentang makna dari kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 3 sampai 5 September 2024. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada para narasumber. Di sini masih hadir Romo Leo, Romo Heri, dan Buya Sofwan. Juga tadi Pak Kiai Damas sudah kembali, dan tentu saja Padre Marco dan Dubes Trias Kuncahyono. Dan terakhir kepada penyelenggara, terima kasih, dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang tetap bertahan dari sore hari sampai malam hari ini. Sekali lagi terima kasih.